Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami akan membahas mengenai aspek keperilakuan dari pengumpulan dan pengendalian biaya. Semua orang tentu memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi setiap harinya, mulai dari biaya tagihan bulanan seperti biaya listrik, biaya telepon, atau biaya internet, hingga biaya-biaya yang harus disediakan setiap bulannya. Karenanya, untuk dapat mengelola keuangan yang lebih baik, tentu harus benar-benar memahami apa arti dari biaya itu sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian biaya. Biaya merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan perusahaan atau perorangan untuk membuat produk atau jasa. Dalam suatu perusahaan manufaktur, biaya dibagi menjadi dua kategori, yaitu biaya manufaktur dan biaya non-manufaktur. Biaya manufaktur merupakan seluruh biaya yang berhubungan dengan aktivitas pabrik perusahaan. Dibagi menjadi tiga kategori lagi, yaitu biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang pertama, bahan baku langsung. Bahan baku langsung merupakan semua bahan baku yang menjadi satu bagian dari produk jadi. Contohnya adalah baja yang digunakan untuk membuat rangkaian mobil dan jembatan. Yang kedua, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dilibatkan secara langsung. Contohnya adalah gaji karyawan. Yang ketiga adalah biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan produksi suatu jasa. Contohnya adalah biaya sewa dan biaya asuransi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya non-manufaktur. Biaya non-manufaktur adalah biaya yang tidak dapat terkait dengan produksi barang namun dengan fungsi lain yang sama, seperti penjualan, pemasaran, dan layanan. Rekan saya tadi sudah menjelaskan tentang biaya dan fungsi manajemen. Nah, terdapat juga pola perilaku biaya atau istilah variabilitas biaya, yaitu biaya berdasarkan hubungan dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Biaya ini terdapat tiga bagian, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap. Nah, biaya tetap itu merupakan biaya-biaya pada limit tertentu, totalnya tetap gitu. Meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah, namun sejauh tidak melampaui kapasitas, maka total biaya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan perusahaan. Pada biaya tetap ini, perilaku biaya tidak berubah secara total jumlah, tetapi pada jumlah biaya per unit akan menjadi semakin rendah jika mampu beraktivitas sampai mencapai kapasitas maksimum. Contoh dari biaya tetap yaitu seperti beban asuransi pabrik. Kemudian biaya variabel. Biaya ini merupakan biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Perubahan pada total biaya variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau volume penjualan. Biaya ini timbul untuk memenuhi aktivitas normal operasional atau rutinitas di suatu perusahaan. Terakhir, biaya semi variabel. Nah, biaya ini totalnya selalu berubah secara proporsional atau sebanding dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Biaya ini mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Contoh dari biaya ini yaitu biaya overhead pabrik, sedangkan contoh perhitungannya itu seperti beban gaji bagian penjualan. Biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Nah, seringkali manajemen dihadapkan ada berbagai masalah terkait pengambilan keputusan, yang mana pengambilan keputusan akan dilaksanakan di waktu mendatang. Jika terlihat dari sisi jangka waktu yang dipengaruhi dalam pengambilan keputusan, dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan jangka pendek seperti menerima atau menolak pesanan khusus. Kemudian pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan jangka panjang seperti pengambilan keputusan mengenai penanaman modal aset tetap. Sebelumnya kan sudah dibahas mengenai pengambilan keputusan. Jadi sebelum pihak manajemen itu mengambil keputusan, mereka harus memikirkan, harus mempertimbangkan apa saja hal-hal atau faktor yang akan mempengaruhi keputusan tersebut. Nah, salah satunya adalah faktor biaya atau biaya relevan. Apa sih biaya relevan ini? Nah, biaya relevan adalah biaya di masa yang akan datang atau di masa depan yang bergantung pada pilihan atau alternatif keputusan. Ada beberapa konsep biaya. Yang pertama, biaya diferensial. Biaya diferensial ini adalah perbedaan biaya yang timbul karena adanya keputusan. Yang kedua, biaya yang dapat dilacak. Nah, maksudnya di sini yaitu biaya itu kita tahu biaya apa aja yang ada dalam produk, dalam pesanan, divisi atau departemen dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, biaya penggantian. Nah, biaya penggantian ini berkaitan dengan penggantian aset atau jasa
jasa yang terjadi di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya biaya kesempatan. Nah, biaya kesempatan ini seperti biaya peluang dan kita mendapatkan penghasilan dari satu pilihan alternatif keputusan. Selanjutnya biaya yang dipertimbangkan. Nah, sebenarnya biaya yang dipertimbangkan ini tidak terjadi, tetapi harus tetap dipertimbangkan. Misalnya biaya untuk pemilik perusahaan. Kemudian ada biaya inkremental. Nah, biaya inkremental ini adalah biaya yang dikeluarkan atau tambahan biaya karena ada suatu pilihan keputusan yang selanjutnya biaya tunai atau biaya kas. Nah, biaya kas ini yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan karena membeli sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan, misalnya membeli aset. Selanjutnya ada biaya tertanam. Nah, biaya tertanam ini biaya yang sudah terjadi pada masa lalu dan tidak akan mempengaruhi pada masa yang akan datang. Nah, biaya relevan ini bisa digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan jangka pendek. Nah, ada beberapa masalah yang bisa diselesaikan dengan konsep biaya relevan. Yang pertama, keputusan apakah akan menerima atau menolak pesanan. Nah, dalam hal ini kan manajemen akan memikirkan apakah dengan menerima pesanan akan menghasilkan laba. Jadi, bisa digunakan konsep biaya diferensial di mana akan membandingkan pendapatan dengan biaya sehingga menghasilkan laba. Yang kedua, keputusan pemanfaatan kapasitas yang menganggur. Nah, kapasitas atau produk yang menganggur bisa diolah lagi lebih lanjut menjadi produk baru. Dalam hal ini bisa digunakan melalui konsep biaya kesempatan atau biaya peluang. Jadi, ada peluang untuk menghasilkan biaya tambahan melalui produk yang baru diolah. Kemudian ada keputusan pemanfaatan kapasitas terbatas, kemudian keputusan penggantian aset tetap, dan terakhir keputusan penyewaan atau penggunaan sebagian. Saya akan menjelaskan 2 poin dari materi kami. Yang pertama yaitu pentingnya manajemen biaya. Kenapa bisa dibilang penting gitu kan? Karena untuk mendapatkan pendapatan penjualan di dalam perusahaan, kita pasti mengeluarkan biaya dengan membuat anggaran biaya dan membuat analisis biaya. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengendalikan dan mengatur biaya. Gunanya itu untuk memperbaiki atau untuk menstabilkan biaya laba bersih kita. Gitu. Contohnya saja biaya pengiklanan di dalam perusahaan itu sangat mempengaruhi laba bersih atau sangat tinggi di laba bersih gitu kan. Kita tidak bisa menghapusnya karena akan mempengaruhi pemasaran kita, melainkan kita sebaiknya kita mengurangi biaya iklan tersebut. Yang kedua yaitu tentang perilaku biaya untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, di dalam perencanaan biasanya ditetapkan harga pokok produksi yang mana sebagai dasar perhitungan untuk menentukan standar biaya yang diproduksi atau jasa yang dihasilkan. Kita contohkan saja, untuk memproduksi 1 unit produk pakaian, kita membutuhkan 2 meter kain, yang mana harga per meternya itu 4.000. Jadi 1 unit ini dihargai biaya produksinya itu sebesar 8.000. Jika 100 unit maka biayanya yang dibutuhkan 800.000. Selanjutnya yaitu pengendalian. Perilaku biaya memberikan informasi terkait unsur-unsur yang sudah direncanakan dari awal tadi. Nah, di situ sangat membantu manajemen dalam melakukan fungsi pengendalian dan pengawasannya terkait aktivitas biaya. Contohnya saja pengendalian yang dilakukan yaitu menentukan kualitas bahan baku secara efisien. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Setelah dilakukan perencanaan terus pengendalian, dari situ manajemen dapat mengambil informasi yang lengkap. Nah, terkait biaya. Dengan demikian, manajemen dapat mengukur pengambilan keputusan secara strategis maupun secara khusus, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sistem biaya tradisional versus biaya standar. Sistem biaya tradisional atau historis. Istilah tradisional atau historis mengacu pada sistem biaya yang membatasi masukan atau input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit atau jasa. 2. Sistem biaya standar. Biaya standar itu sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Biaya standar sangat membantu untuk perencanaan dan pengendalian operasi perusahaan. 1. Penetapan anggaran. 2. Pengendalian biaya. 3. Penyederhanaan prosedur perhitungan biaya dan percepatan penyusunan laporan biaya. 4. Pembebanan biaya ke persediaan produk dalam proses dan produksi. Jadi
5. Penerapan tawaran biaya kontrak. Selanjutnya, sistem biaya standar dan anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel itu suatu anggaran yang disusun untuk mencakup sejumlah jangkauan aktivitas dan yang digunakan untuk mengembangkan biaya yang aktual. Terus di sini ada kompatibilitas dengan konsep organisasi modern. Jadi teori organisasi modern sering disebut juga analisis. Sistem teori modern disebut juga multidisiplin dengan sumbangan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Terus sini ada perhitungan biaya langsung atau biaya variabel. 1. Filosofi yang mendasari seluruh metode akuntansi biaya tradisional sesuai dengan konsep biaya tersebut membebankan unit produk atau jasa dengan biaya penuh. 2. Dorongan keperlakuan konsep prinsip dan praktis akuntansi mempengaruhi pengukuran kinerja manajerial dan keputusan manajemen. Nadia tadi udah jelasin tentang sistem biaya tradisional versus biaya standar dan juga perhitungan biaya langsung atau biaya variabel. Jadi saya akan melanjutkan materi kami tentang pengendalian biaya dan pengambilan keputusan. Terdapat 3 poin penting dalam pengendalian biaya. Pertama, biaya teknik. Biaya teknik meliputi bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Seperti contohnya adalah biaya bahan bakar dan biaya listrik. Kemudian ada biaya tetap yang berkomitmen atau kapasitas. Adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pabrik dan tidak dapat dikurangi. Kemudian ada biaya diskonsional atau biaya yang terprogram. Biaya ini muncul karena keputusan periodik dan biaya ini tidak ada hubungannya dengan optimum input maupun output. Contohnya adalah audit, iklan, dan pelatihan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kami yang kedua, yaitu pengambilan keputusan. Pertama, keputusan bauran produk. Keputusan ini dilakukan oleh manajer penjualan yang telah mengetahui margin kontribusi produk-produknya, yang akan mengetahui produk mana yang akan didorong untuk terus dipasarkan dan produk mana yang akan dihentikan pemasarannya. Kemudian ada penentuan harga produk baru. Nah, pada keputusan ini manajer melakukan uji coba terlebih dahulu terhadap produk yang akan dipasarkan kepada margin kontribusi. Jadi, setelah melakukan uji coba pemasaran tersebut, barulah dia dapat menentukan harga produk baru tersebut. Kemudian ada penetrasi pasar. Penetrasi biaya adalah keputusan manajemen yang dapat menggunakan biaya variabel sebagai dasar untuk membuka pasar baru. Kemudian penghapusan produk. Manajer kontribusi akan membantu manajer penjualan dalam memutuskan produk mana yang akan dihapus dari pemasaran atau produk mana yang akan dihentikan pemasarannya di tempat tertentu. Kemudian ada pesanan khusus. Pesanan khusus ini dapat diambil keputusannya ketika harga penjualan dan biaya variabel akan memperbaiki probabilitas secara keseluruhan. Kemudian ada kampanye iklan dan promosi. Perusahaan akan melakukan keputusan ini jika produk yang dihasilkan tidak memenuhi pasar yang diinginkannya. Kemudian ada keputusan mengurangi biaya. Keputusan mengurangi biaya ini dilakukan oleh manajer, ditetapkan oleh pesaing, maka manajemen akan mengetahui seberapa besar biaya variabel yang diizinkan pada volume operasi saat ini. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu aspek perlakuan dari langkah akuntansi
biaya yang telah dipilih, yang mana adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Standar yang memiliki fungsi ganda, yaitu berfungsi untuk sebagai mendorong mengendalikan biaya dan sebagai alat evaluasi kinerja, yang mana standar akan menghasilkan perilaku pekerja yang efisien hanya jika standar tersebut diterima sebagai aspirasi oleh divisi terkait. Untuk siapa standar ini mengendalikan dan evaluasi kinerja tersebut dirancang, itu ada 4 syarat utama, yaitu standar harus ditetapkan dalam cara sedemikian rupa agar orang penerimanya sebagai suatu yang realistis, yaitu kedua yaitu orang-orang yang merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam menetapkan tujuannya sendiri. Yang ketiga, orang-orang harus yakin bahwa mereka tidak akan dihukum secara tidak adil dalam kinerjanya. Yang keempat, umpan balik atas kinerja harus bertujuan untuk memperbaiki maupun mengevaluasi. Sebagaimana pembahasan yang sebelumnya, individu akan menerima tujuan kinerja yang realistis dan dapat dicapai hanya jika mereka dilibatkan dalam proses penetapan standar. Jika mereka benar-benar percaya bahwa partisipasinya memiliki dampak terhadap standar, maka mereka tidak lagi merasa tidak mampu untuk mempengaruhi lingkungan kinerja dan mereka akan lebih termotivasi untuk berjuang mencapai tujuannya. Selanjutnya itu partisipasi dalam menetapkan standar, yang mana jika seorang pekerja berpartisipasi dalam penetapan standar kinerja sendiri, maka ia akan membuat komitmen yang secara tegas terhadap standar tersebut dan oleh karena itu akan bekerja secara keras untuk mencapainya. Jika seorang mengetahui sampai sejauh mana kemampuan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dan dia menetapkan standar kinerja sendiri berdasar kemampuan yang dimilikinya, maka dia akan mampu untuk mencapai hasil yang secara maksimal. Dan selanjutnya itu standar yang ketat versus standar yang longgar, yang mana untuk berfungsi sebagai alat motivasi, standar yang akan digunakan haruslah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Standar yang ketat akan lebih sering tidak tercapai daripada dipenuhinya, sementara itu yang longgar tidak memberikan manfaat motivasional apapun karena standar tersebut begitu mudah dicapai sehingga mandor dan manajer akan mengabaikan standar tersebut karena dianggap tidak berarti. Dan selanjutnya itu materi penerapan overhead, yang mana bidang lain yang penuh dengan dorongan disfungsional atau ini sering terjadinya konflik, yaitu adalah penyerapan overhead, yaitu praktik untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel yang ke produk pada tarif estimasinya yang berdasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika dasar yang digunakan untuk penyerapan berbeda yang telah ditentukan sebelumnya, maka variansinya ini yang dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Akan terjadi ukuran dari variansi ini juga dipengaruhi oleh tingkat kapasitas yang dipilih sebagai penyebut dalam penentuan tarif tersebut. Menyambung dari bahasan sebelumnya mengenai aspek keperilakuan yang ditimbulkan dari langkah akuntansi biaya yang sudah dipilih, maka saya akan membahas mengenai alokasi biaya tidak langsung. Jadi dalam sebuah riset yang didukung oleh National Association of Accountants, mereka nemuin kalau biaya tidak langsung itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu biaya jasa korporat, yang merupakan biaya jasa yang dilakukan secara terpusat yang akan menghasilkan sebuah manfaat bagi perusahaan dan berbagai pusat pertanggungjawaban. Contohnya biaya akuntansi. Sedangkan yang kedua yaitu biaya administratif korporat, yang merupakan biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan perusahaan tersebut. Contohnya biaya gaji. Selanjutnya yaitu analisis varians. Jadi unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara berkala antara biaya yang sebenarnya terjadi dengan sasaran biaya yang udah ditentuin sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun dalam bentuk standar. Nah, nanti dari perbandingan ini akan dihasilkan sejumlah varians yang perlu diinvestigasi lebih lanjut. Selanjutnya yaitu keputusan investigasi varians. Nah, jadi kan tadi udah dianalisis tuh dan ditemuin sejumlah varians, maka manajer akan memilih varians mana yang perlu untuk diinvestigasi lebih lanjut. Keputusan ini didasarkan dari penting gak sih varians tersebut untuk diinvestigasi lebih lanjut, atau ada gak sih hubungan varians tersebut terhadap pengendalian biaya. Sedangkan yang terakhir yaitu aspek keperilakuan. Terdapat 4 faktor. Yang pertama adalah batasan pengendalian, yang merupakan rentang hasil kinerja yang dianggap dapat diterima oleh manajer. Dengan batasan ini bisa nentuin mudah atau sulitnya seseorang yang kita kendalikan untuk bekerja dalam batasan pengendalian yang udah kita tetapkan. Yang kedua yaitu hasil umpan balik. Hasil umpan balik ini terkait dengan hasil kinerja yang udah dilakukan karyawan tersebut. Bisa bersifat positif ataupun negatif. Kalau dia sifatnya positif, maka karyawan tersebut cenderung akan mempertahankan kinerjanya sebelumnya. Sedangkan jika bersifat negatif, maka karyawan tersebut akan merasa gagal dan cenderung untuk menurun kinerjanya. Yang ketiga yaitu keketatan pemaksaan. Nah, ini akan menimbulkan sebuah tekanan terhadap
karyawan tersebut. Nah, jadi kan ada orang yang dengan dia diberi tekanan, dia akan berusaha bekerja lebih baik. Tapi ada juga orang yang dengan dia diberi tekanan, maka dia justru terintimidasi dan jadi malas dalam bekerja. Yang terakhir yaitu struktur penghargaan. Ini bentuk apresiasi terhadap hasil kerja karyawan tersebut. Bisa berupa penghargaan intrinsik, yaitu mereka merasa bangga terhadap hasil kinerjanya sendiri. Bisa juga berupa penghargaan ekstrinsik, yaitu pujian dari orang lain atas hasil kinerjanya.